Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi kita di channel Prof. Musa Asy'ari menjawab. Kesempatan pada pagi hari ini kembali kita duduk ataupun santai ngobrol dengan Prof. Musa. Selamat pagi Prof. Pagi. Alhamdulillah sudah siap Prof untuk ngobrol. Kelihatannya gimana? Alhamdulillah sudah segar sepertinya. Sudah minum Quote selanjutnya Prof. Quote yang kedua itu bunyinya, berdoa saja tidak cukup tanpa niat dan usaha keras yang memadai untuk mewujudkannya. Doa tidak serta-merta bisa mendatangkan apa yang diinginkannya. Doa adalah awal pembuka dari proses untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian jika tidak, maka akan terjebak dalam prinsip keraguan yang mendasari ilmu itu sendiri. Ilmu amat tidak mungkin berjalan tanpa kepercayaan. Nah, baik, sebelum kita kesini Prof, kalau bagi Prof Musa sendiri, kira-kira esensi daripada doa ini apa Prof? Doa itu kan meminta ya, minta, karena Tuhan itu tempat kita meminta. Jadi pada akhirnya doa itu kan tergantung pada kualitas hubungan antara yang minta dan yang diminta, ya kan. Kalau kita berdoanya dengan cara-cara yang memaki-maki kan ya nggak pantas lah. Itu namanya bukan meminta, itu memaki-maki untuk mendapatkan, itu saya kira bukan. Jadi doa itu punya akhlaknya, punya tata caranya, ya kan. Tetapi terlepas dari manusianya, bahwa Tuhan akan memberikan jawaban atas doa kita, kan tergantung Tuhan sendiri. Kan Tuhan bisa melihat kita, apakah kita ini kualitasnya orang itu perlu mendapatkan apa yang dia minta apa enggak. Tiba-tiba dia meminta emas 1 ton gitu, datang ke rumahnya, ini coba pertanyaan itu nggak usah dibawa ke Tuhan lah, dibawa oleh dirinya sendiri itu, ini gimana sih permintaan itu? Ya. Apalagi kita orang biasa, bukan nabi, bukan apa-apa. Saya kira kalau permintaan gitu nggak logis juga nggak perlu kita. Meskipun bagi Tuhan itu, ya terserah dong, dia maha kuasa kok, dia mau penuhi atau enggak ya, urusan. Tapi kan ada etika. Nah menurut saya doa itu sesuatu yang diikat oleh etika, bukan ngawur saja ya. Jadi harus ada etika, ada usaha. Kalau orang mau berdoa supaya punya ilmu yang banyak, terus dia nggak belajar, gimana cara? Ya pasti nggak didapatkan. Mesti harus ada cara untuk mendapatkannya. Bisa belajar dengan guru, atau belajar langsung dengan Tuhan kan ya bisa. Karena Tuhan itu kan mengajarkan, karena Tuhan itu kan menciptakan alam semesta seisinya. Ilmu itu kan lahir dari memahami alam. Kan tidak tiba-tiba datang ke kita, kan ada mekanisme alam yang bisa memunculkan mekanisme yang bisa mendatangkan keilmuan kan. Jadi harus ada upaya, kalau enggak masa ilmu bisa datang tanpa sebab kan ya nggak mungkin, harus ada proses belajar dan mengajar kan. Tadi kaitannya dengan misal permintaan yang tidak logis Prof, apa misal kayak minta 1 ton masa kayak gitu. Nah makanya ada satu ungkapan Prof, kira-kira bunyinya, jadi Tuhan itu tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang kamu butuhkan gitu. Iya. Kira-kira seperti itu ya? Iya boleh seperti itu, karena Tuhan paling tahu kan, paling tahu tentang manusia. Tapi soal urusan kesananya ini urusan Tuhan lah. Kita nggak perlu campur tangan urusan Tuhan lah. Ya, masa kita tiba-tiba mengatur Tuhan ya? Ya sudahlah, minta aja. Tapi soal bagaimana Tuhan memberikan atau enggak itu urusan beliau, bukan campur tangan kita. Saya lebih baik tidak mengintervensi yang kewenangan Tuhan, karena itu manusia nggak bisa berkata apa-apa. Cuman di dalam setiap doa itu ada tata caranya. Ada juga Prof ungkapan kalau doa itu bukan hanya sebatas tentang
permintaan saja, tapi itu juga tentang bagaimana harmonisasi hubungan antara Tuhan dengan hamba, seperti itu. Iya, benar. Cuma kadang-kadang ya, minta sama Tuhan kok nggak jelas. Terus ada orang bilang, jelas dong kalau minta. Ya kalau minta mobil, jelasin juga mobilnya merek apa. Terus apa, warnanya apa, kira-kira besarnya seberapa, itu harus jelas. Ada orang yang bilang begitu, harus jelas. Itu gimana, Prof? Ya nggak apa-apa. Cuman saya dari kehidupan saya sendiri, rasanya kita mesti meminta sesuatu yang sesuai lah. Ya, yang sesuai. Meskipun Tuhan itu bisa saja memberikan apa saja di luar yang logis juga nggak apa-apa. Itu tapi kan itu urusannya yang di sana. Tapi urusan kita mesti yang logis lah. Kaitannya dengan itu tadi, Prof, etika di dalam berdoa, Prof, perlu diperhatikan. Kira hal apa saja yang kita perhatikan, Prof, supaya setidaknya berdoanya enak gitu? Iya, kita pertama harus menyadari bahwa kita itu hamba. Nah, yang kedua, ada tata cara yang diajar agama. Antara lain, setiap doa harus diakhiri dengan sholawat. Katanya kan ini sholawat Nabi itu yang akan mendorong doa itu sampai ke langit. Itu tata cara itu bisa Anda baca, kan? Ada kan tata cara berdoa. Tapi yang penting adalah tata cara berdoa itu yang pertama menghamba sebagai hamba Tuhan buat Tuhan. Jadi kita mintanya yang baik lah. Kemudian yang menurut saya yang sesuai dengan kewajaran kemanusiaan lah. Yang enggak, ya itu kan bukan kebutuhan kita. Tadi Anda bilang Tuhan akan memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan kan. Jadi ya yang logis lah. Jangan yang tiba-tiba nggak masuk akal. Saya kira itu bukan permintaan yang benar lah. Baik. Saya kira itu. Iya, baik, Prof. Nah, kemudian kalimat setelahnya di sini menarik, Prof. Saya pribadi juga masih meraba-raba kira-kira maksudnya apa gitu. Kepercayaan itu berada di ujung ilmu pengetahuan. Karena pada akhirnya ilmu pengetahuan tidak akan terlaksana dalam praktik hidup tanpa adanya kepercayaan. Ini kira-kira maksudnya seperti apa, Prof? Kalau ilmu pengetahuan itu tidak didasarkan kepada kepercayaan kan nggak bisa jalan. Kan harus ada landasan kepercayaan. Ya, kalau tidak ada kepercayaan kan nggak bisa. Semuanya itu sebenarnya, contohnya lah. Contohnya mungkin. Kalau Anda mau makan, tapi Anda nggak percaya pada tukang masaknya, Anda bisa makan nggak? Jadi dasarnya itu kepercayaan. Anda bisnis di bank itulah. Kalau Anda nggak percaya kepada bank bagaimana? Bangkrut nggak? Jadi dalam bisnis itu juga dasarnya kepercayaan. Karena tanpa kepercayaan bisnis itu bangkrut. Baik bank maupun perusahaan sendiri. Kalau karyawan itu nggak percaya sama perusahaannya, perusahaan bangkrut nggak? Bangkrut. Jadi bisnis itu dasarnya kepercayaan. Pergaulan itu juga dasarnya kepercayaan. Kamu percaya sama Wahyu nggak? Percaya. Kalau nggak ada percayaan jadi nggak? Nggak jadi, Prof. Ya, halnya itu pertemanan, percintaan. Dasarnya kepercayaan. Kalau Anda kepercayaan, Anda nggak bisa juga. Jangan kau selimuti dia, tapi dia musuh dalam selimut. Gimana dong? Jadi dasarnya kepercayaan. Semuanya menurut saya dasarnya kepercayaan. Pun dalam konteks agama dasarnya juga kan kepercayaan. Iya, kepercayaan. Makanya saya iman lah mungkin. Menurut saya bukan cuma agama saja, ilmu juga. Tanpa kepercayaan yang penting. Ya, kita punya ilmunya, tapi justru tidak percaya juga kosong juga ilmunya. Kosong juga semuanya. Dan sebenarnya ini harus diterjemahkan, kepercayaan itu adalah iman. Berarti mengarah ke situ. Iya dong. Tanpa iman semuanya apa artinya? Wong tanpa iman pernikahanmu itu tidak jadi pahala. Jadi pemerkosaan. Iya, jadi dasarnya itu.
Nah, makanya kalimat setelahnya mengatakan jika tidak maka akan terjebak dalam prinsip keraguan yang mendasari ilmu itu sendiri. Ilmu amat tidak mungkin berjalan tanpa kepercayaan. Iya, tanpa kepercayaan nggak bisa jalan. Ilmu apa saja. Ini sering dilupakan, ya. Okay. Sering dilupakan. Setelah menikah mengkhianati kepercayaan. Hancur juga. Setelah dapat untung mengkhianati kepercayaan sehingga bisnisnya hancur. Itu semuanya deh. Oke, baik. Nah, itu kepercayaan itu kadang yang mungkin di tengah jalan ataupun karena ada ujian lain mungkin Prof. Jadi kemudian pelan-pelan terkikis bahkan kemudian hilang seperti itu. Yeah. Bahaya sekali memang ya Prof. Kalau kepercayaan ini luntur. Iya, jangan cuma itu, kamu nggak percaya diri kamu sendiri juga hancur kok. Kamu masa dengan diri saja nggak percaya, terus piye? Nggak ada hidup, nggak ada kehidupan. Nah, itu kadang permasalahan juga ini Prof. Terutama saya pribadi kadang confident atau percaya diri, terutama kalau biasa di depan kamera seperti ini Prof. Aduh, susah sekali memang. Tapi kalau sudah ngalir seperti ini Prof, jadi ya sudah jalan seperti itu. Iya. Kadang untuk memulainya itu. Iya. Jadi harus disadarkan buat teman-teman bahwa basisnya itu sebenarnya kepercayaan. Kepercayaan kalau dipakai bahasa agama, iman. Oh, okay. Sebenarnya itu. Okay. Jadi inilah dasar dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya kepercayaan, artinya kita nggak punya iman, ya kita sia-sia, kosong. Okay. Kehidupan yang kosong. Baik Prof, mungkin pesan terakhir Prof kaitannya dengan kehidupan dalam konteks berdoa ataupun dalam konteks rezeki, pesannya kira-kira seperti apa Prof? Iya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa soal rezeki itu sebenarnya tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Rezeki itu diberikan Tuhan, jadi nggak usah diburu sampai melupakan Tuhan. Kan banyak orang yang memburu rezeki tapi melupakan pemberinya, baru diberikan. Nah, kalau begini saya kira ini menjadi kacau, ya. Orang melupakan pada siapa yang memberi. Tiba-tiba dia mengejar rezeki dengan cara-cara yang nggak benar, padahal rezeki itu nggak dibawa mati dan akan bertemu dengan Tuhannya. Dan Tuhannya mesti akan, ini gimana Anda lakukan di kehidupan di dunia. Jadi sekali lagi, pada akhirnya hidup itu dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi ini harus benar dalam berdoa, benar dalam berkarya, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Nggak usah dicari-cari dah, itu sudah ada tentuannya. Itu gimana kita menemukannya. Kalau enggak ya susah. Oke, baik, terima kasih banyak Prof pesannya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Di dalam kehidupan berdoa ya iya, dan di situ ada moral ataupun etika yang perlu diperhatikan. Pun demikian juga dengan mencari rezeki, ya Prof. Bukan hanya tentang seberapa banyak ataupun seberapa besar penghasilannya, tapi yang penting juga diperhatikan itu adalah seperti apa proses di dalam mencari rezeki itu. Baik teman-teman, sekiranya kalau ada yang ditanyakan ataupun ada kebingungan, silahkan boleh di kolom komentar ditanyakan, kemudian nanti di kesempatan selanjutnya kita akan bicarakan ataupun kita akan tanyakan langsung kepada Prof Musa sendiri. Dan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam tontonan ataupun like, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ini. Dan teman-teman juga nanti bisa tonton di Instagram juga bisa, ataupun di TikTok beberapa video-video pendek dari Prof Musa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.